Hai guys, kembali lagi ke YouTube Vandake. Terima kasih sebelumnya buat para subscriber yang sudah subscribe dan bagi yang belum, silakan subscribe. Di edisi kali ini, saya akan sharing tentang beberapa road trip yang sudah kami jalanin di beberapa kota. Dari dulu nggak pernah nyangka kalau dikasih rezeki anak 5 dari yang di atas. Dan ternyata semuanya cowok semua. Alhamdulillah aja deh bahwa semua sehat dan nambahin pengalaman baru buat saya. Apalagi saya sekarang bisa jadi mom. Ya guys, mungkin cerita sedikit sebelum masuk ke road trip ini. Suami saya adalah pecinta otomotif dan hobi beliau sangat senang untuk mencoba berkendara di tempat-tempat baru. Dulu saya pun pernah kerja di industri otomotif. Jadi pas banget sih sebenarnya untuk mendukung hobinya itu. Kalau ditanya sebenarnya senangnya apa? Ya kalau saya sih emang suka fashion, suka makan, dan suka jalan-jalan. Jadi juga kalau misalnya ikut road trip begini ya suka-suka aja sih. Sebenarnya intinya ya moms mau jalan-jalan kemana aja asal sama keluarga ya pasti sih senang-senang aja. Apalagi di episode sebelumnya mungkin cerita sedikit tentang anak keempat kami, Kenzie. Dia juga pecinta otomotif. Jadi senang-senang aja sih ikut road trip. Okay guys, sebelum kita berangkat, let's buckle up. Sit in, sit tight, and it's gonna be a long one. Cus! And now, we're in Germany. Welcome to Germany. Untuk para car enthusiast, mungkin cukup familiar dengan nama Autobahn. Ya, kita sering mendengar banyak cerita orang memacu mobil mereka di Autobahn hingga menyentuh kecepatan tinggi banget. Kayak sekarang ini. Oke guys, tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Autobahn sendiri? Nah, Autobahn itu adalah sebuah jalan bebas hambatan ya, kayak tol gitu di Indonesia. Nama resminya adalah Bundesautobahn dan disingkat dengan BAB. Nah, pembangunan tol ini sendiri dimulai pada tahun 1913. Lucunya, ada peraturan di Autobahn yang berlaku karena pengendara harus punya batas minimal 60 km per jam. Dan kalau misalnya untuk kendaraan berat, batas maksimalnya 80-100. Jadi, karena itulah banyak car enthusiast yang memanfaatkan Autobahn untuk memacu mobil mereka hingga menyentuh batas maksimal mobil. Hanya di sini juga banyak sekali terjadi kecelakaan bukan karena kondisi jalan yang licin atau es kadang-kadang, tapi intinya karena banyak sekali yang ngebut-ngebutan di jalan itu. Jadi pada dasarnya 9 orang meninggal setiap harinya di tol ini. Maka untuk para car enthusiast, keamanan adalah hal utama yang diperhatikan kalau misalnya masuk ke Autobahn. Jadi ini kesempatan banget nih buat para car enthusiast untuk menikmati mobil mereka. Ya deh, nikmatin aja asal hati-hati. Kita lihat yuk perjalanan di Autobahn. Baiklah, selamat datang di Munich. Nah, kalau suka brand satu ini, pastinya nggak akan miss buat mampir ke BMW Welt dan museum yang terletak di kota ini. Oke, apa itu BMW Welt? Buat
pecinta brand BMW, ini udah pasti kayak kitabnya lah istilahnya, harus banget kesini. Jadi BMW World adalah exhibition center kelas dunia yang ada di Munich. Nah, ini berdampingan persis dengan BMW headquarters yang ada di Olympia Park. Tapi kata world sendiri itu dalam bahasa Inggris artinya world. Makanya nama tersebut benar-benar nggambarin gedung dan arsitek modern itu, yaitu dunia BMW. Nah, selain itu ada juga museum BMW yang ada di dalamnya yang dibuka pada tahun 2007. Nah, ada beberapa tipe pengunjung yang datang ke sini karena pertama pelanggan yang hendak membeli mobil. Terus kedua juga ada wisatawan yang khusus menikmati tampilan futuristic world sambil mengagumi mobil-mobil yang ada merek BMW-nya. Dan ketiga, keluarga datang untuk melakukan kedua hal tersebut sambil menikmati hidangan lezat yang tersedia di restoran atau belanja. Nah, setelah belanja kita pun karena udara sangat bagus waktu itu, jadi kita jalan-jalan di sekitar BMW World ini sendiri sambil nyari makan. Pas sudah selesai, sebelum kita mau keluar, kita juga melihat tempat di mana mobil-mobil yang sudah dibeli disiapkan untuk diambil para pelanggannya. Baiklah, karena semua sistem di situ state of the art, kita juga mencoba untuk bereksperimen dengan parking machine sebelum kita keluar.
Setelah itu kita akan mencoba mengunjungi Italia. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk mengunjungi bagian utara banget di Italia, which is Venezia. Nah, kota ini terkenalnya dengan kanal-kanalnya yang berfungsi sebagai pengganti jalan raya. Jadi tenang, road trip ini nggak cuma mobil kok. Kita juga mencoba eksperimen dan melihat pengalaman dengan kanal. Karena sangat romantis kota ini, berkendara dengan kanal ya, latar belakangnya juga saya pilih opera dari Romeo dan Juliet. Oke guys, kalau dilihat nih kota isinya air semua. Jadi jangan harap deh bisa ngeliat mobil di kota ini. Ya, mobil cuma ada bus dan adanya cuma di terminal-terminal khusus. Tapi kelebihnya angkutan transportasi itu ya, perahu, boat, dan bus air ataupun gondola seperti ini. Nah, orang-orang di Venesia ini sangat ramah, apalagi sama turis-turis. Mungkin karena mereka juga sepenuhnya banyak bisnis yang tergantung dari usaha travel. Jadi kita nikmatin aja suasana romantis ini sembari naik gondola. Paling enak ke Venezia waktu musim gugur karena hawanya sejuk dan mataharinya juga masih terang tapi nggak terlalu panas banget. Jadi pasti kalau misalnya ramenya itu pas musim gugur banyak banget turis kesini. Oke guys, mungkin sudah capek dengan perjalanan gondola yang estimasinya makan waktu 2 jam. Enaknya juga setelah keluar dari gondola kita juga jalan-jalan menikmati kota. Karena banyak bangunan di sini yang tua-tua dan warna-warni, jadi indah juga sih untuk dinikmatin. Tapi kalau saya sih paling seneng mampir di kafe-kafe pinggir kanal. Karena apa? Kopinya enak banget. Dan juga gelato dan patisserie-nya juga enak banget untuk dimakan. Oke, karena di Itali pastinya jangan mampir untuk nyobain es krim gelato seperti saya ini. I'm a bad boy. Oke guys, saatnya beralih kita ke benua lain, which is salah satu favorit dari kota-kota yang pernah saya datengin itu Amerika. Dan saat ini kita tiba di Los Angeles. Kali ini perjalanan bersama keluarga, jadi bawa anak dan banyak ya. Pasti perlunya mobil yang gede banget biar bisa muat semua. Hi, so we're here in Malibu and it's Sunday afternoon. Say hello guys. So hi guys. Halo. Hello. To Disneyland guys.
Buat saya, this is the happiest place on earth. Dan udah dari kecil sampai gede nggak pernah habis-habisnya kalau misalnya ke theme park yang satu ini. Tapi karena saya membawa pecinta otomotif, which is suami saya dan anak saya, jadi kita fokus lebih ke Radiator Springs. Nah, di California Adventure ini, kalau semua ingat dengan jagoannya Pixar yang bernama Cars, di sini adalah rumah dari si Cars itu. Nah, setelah seharian di California Adventures, anak-anak juga udah mulai capek dan kita pun beranjak pulang. Next drive, Arizona. Hari ini kita sampai juga di gurun pasir. Bareng anak-anak. Nggak ada apa-apa sih di sini, panas banget. Ada perapian juga. Kita pada ngomel, panas gila. Di sini sih sebenarnya kita cuma mampir sebentar untuk nyari debu dan kata bapaknya bikin donat dulu deh. Jadi ini keseruan aktivitas hobi bapaknya dan dinikmatin sama anak-anaknya juga. Akhirnya kita balik lagi ke Los Angeles dan di sini kita mencoba pantainya. Oke, kita coba kendaraan lain yuk selain mobil. Istirahat dulu ya dari naik mobil. Kita coba kendaraan sepeda. Jadi rame-rame kita lagi nyusurin pantai naik sepeda. Which is akhirnya ngelewatin Paris dan beranjak ke Switzerland. Di Swiss, pegunungan Alps menjadi salah satu tempat favorit buat road trip. Apalagi buat suami saya, selain pemandangannya indah banget dan jalanan-jalanannya pun sangat enak buat nyetir. Akhirnya karena pemandangannya indah banget, jadi kita memutuskan untuk nginep di salah satu dataran tinggi di kota Swiss, yaitu yang berada di atas kota Zurich. Di sini kita bisa ngelihat seluruh pemandangan kota Switzerland dari atas bukit. Beranjak dari situ, kita menuju Iceland. Welcome to Iceland. Ini sih tempat gila banget. Luar biasa banget. Belum pernah ke tempat seperti ini sebelumnya. Pemandangannya gila beyond anything I've ever imagined before. Which is gila. Nggak pernah deh kebayang sebelumnya. Tapi untuk sisi driving experience sih, Iceland ini unik banget. We really never know what we can expect here. Satu saat bisa cerah banget, tapi mendadak di perjalanan pas belok langsung deh badai salju. Jadi tips buat teman-teman yang kesana, karena penduduknya juga jarang, selalu usahain bawa bahan bakar kendaraan selalu dalam keadaan penuh
dan selalu siapin snacks dalam mobil, just in case if any situations get worse. Setelah Iceland, kita beranjak ke lebih utara dari benua Eropa lagi. Di sini ada kota kecil namanya Arjeplog. Dia terletak di Swedia Utara dan dinginnya sampai minus 30 degrees Celsius. No wonder ya, danaunya aja sampai beku. Tapi tujuan orang-orang kesini tak lain adalah playground buat para pecinta otomotif. Dan ini indah banget buat suami dan anak saya. Mereka excited banget. Gimana enggak sih? Ice drivingnya, tracknya sama dengan track-track sirkuit balap di dunia. Jadi fun banget nih buat mereka. Oke deh, kayaknya enough of the driving. Dimana sih ini experience-nya? Kali ini kita kembali ke Jepang buat road trip untuk jiwa dan raga. Kalau di Jepang, kita disambut oleh kehangatan Pak Pepet yang selalu setia menemani kami kemana aja. Jadi, nggak perlu kan terus-menerus nyetir.
Oke, kehebatan Jepang ini juga salah satunya buat pecinta otomotif adalah Tokyo Drift. Dan kali ini kita ke home base drifting di Ebisu. Cocok lah nih buat para pecinta otomotif, khususnya anak dan suami saya. Setelah seharian drifting di Ebisu, of course kita balik lagi ke Tokyo dan unwind untuk mencari an inner peace. Jadi kita menuju Lake Kawaguchi yang berada di kaki gunung Mount Fuji. Selain ngelihat pemandangan yang indah banget di sini, yang bisa membuat tenang deh jiwa raga, kita juga mencoba nyeruput makanan-makanan Jepang yang enak dan gila, bikin happy tummy banget nih, kayak ramen, soba, dan lain-lain. Pas banget kan, lagi dingin-dingin makan enak. Baiklah guys, kayaknya udah capek banget nih nyetir dan sepertinya lelah perjalanan panjang. Kita break dulu. Jangan lupa ambil minuman dan leha-leha lah.